Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Firdian dengan NIM J0311211799. Perkenalkan, nama saya Zatur Rashid dengan NIM J0311211131. Perkenalkan, nama saya Poppy Melinda Puspitasari dengan NIM J031121111094. Saya Priska Fitriani dengan NIM J031121111058. Perkenalkan, nama saya Keza Kristabel dengan NIM J0311211175. Padi adalah salah satu tanaman budidaya terpenting bagi makhluk hidup. Padi merupakan salah satu sumber makanan yang sangat dibutuhkan di negara kita, karena nantinya padi akan diolah menjadi beras untuk diolah lagi menjadi nasi, yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, bahkan mungkin masyarakat di seluruh dunia. Potensi dan prospek pengembangan padi di Indonesia juga merupakan salah satu yang harus diperhatikan. Hal ini berhubungan erat dengan produksi beras di Indonesia, yang dimana beras merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Maka dari itu, kami membuat laporan ini untuk mencari tahu karakteristik padi yang ada di Indonesia, juga data potensi, sifat fisiko-kimia, standar mutu bahan baku untuk industri, dan proses produksinya. Kami semua meneliti dan mencari tahu hal-hal tersebut untuk nantinya menjadikan itu semua sebagai data untuk mengetahui pengembangan potensi dan prospek padi di Indonesia. Dengan mengetahui hal-hal yang disebutkan di atas, kita bisa menyimpulkan perkembangan budidaya padi yang ada di Indonesia. Untuk itu, kami berharap melalui laporan yang kami tulis bersama ini bisa menjadi sumber informasi mengenai perkembangan potensi padi yang ada di Indonesia. Kami juga berharap untuk bisa membantu memaklumi segala kekurangan yang ada dalam laporan kami. Terima kasih. Dan berikut merupakan tujuan dibuatnya laporan ini. Pertama, mengetahui data potensi padi selama 5 tahun terakhir. Kedua, mengetahui karakteristik padi. Ketiga, mengetahui sifat fisiko-kimia padi. Keempat, mengetahui standar mutu bahan baku padi untuk industri. Kelima, mengetahui proses produksi padi. Dan keenam, mengetahui pohon produksi padi. Padi termasuk dalam suku padi-padian yang memiliki akar serabut, batang sangat pendek, struktur berupa batang terbentuk dari rangkaian pelepah daun yang saling menopang daun sempurna dengan pelepah tegak. Daun berbentuk lancet, warna hijau muda hingga hijau tua, berurat daun sejajar, tertutupi oleh rambut yang pendek dan jarang. Bagian bunga tersusun majemuk, tipe malai bercabang. Satuan bunga disebut floret yang terletak pada satu spiklet yang duduk pada panicula. Tipe buah bulir atau karyopsis yang tidak dapat dibedakan mana buah dan bijinya. Bentuknya hampir bulat hingga lonjong. Ukuran 3 mm hingga 15 mm, tertutup oleh palea dan lema yang dalam bahasa sehari-hari disebut dengan sekam. Struktur dominan padi yang biasa dikonsumsi yaitu jenis endospermium, butir-butir padi yang sudah lepas dari tangkaian disebut gabah dan yang sudah dibuang kulit luarnya disebut beras. Padi memiliki banyak varietas dan hampir setiap tahun muncul sifat genetik yang lebih baik. Secara umum, tanaman padi dibedakan menjadi 3 varietas. Yang pertama, ada varietas padi lokal, yang kedua ada varietas padi hibrida, dan yang ketiga ada varietas padi unggul. Sifat fisiko-kimia pada beras sangat berpengaruh untuk menentukan mutu tanak dan mutu rasa nasi yang akan dihasilkan. Kandungan amilosa berkolerasi positif dengan aroma, jumlah penyerapan air, pengembangan volume nasi selama pemasakan. Kandungan amilopektin merupakan komponen yang berperan penting dalam proses gelatinasasi.
konsistensi gel beras akan menunjukkan tekstur nasi setelah dingin. Rasio antara amilosa dan amilopektin merupakan faktor penting dalam menentukan mutu warna dan tekstur dari nasi. Penentuan sifat fisika, warna dan bau dilakukan secara organoleptik dengan pH meter, sedangkan kadar logam dapat menggunakan metode spektrofotometri serapan atom atau SSA. Proses produksi beras. Yang pertama, ada persiapan bahan baku. Untuk menghasilkan beras yang berkualitas, harus menggunakan bahan baku gabah yang berkualitas pula. Gabah harus diketahui varietasnya, asal gabah, kapan dipanen, kadar air dalam gabah, dan langsung dikeringkan, baik melalui penjemuran atau menggunakan alat pengering. Yang kedua, ada proses perontokan dan pengeringan. Perontokan adalah proses pemisahan gabah dari merang. Pengeringan adalah proses mengurangi kadar air gabah hasil panen untuk keperluan simpan atau giling. Dua proses ini bisa dibolak-balik. Yang ketiga ada proses pemecahan kulit. Proses ini mengelupaskan sekam dari gabah. Hasil biji beras pada proses ini yang dikenal dengan beras pecah kulit atau brown rice. Proses pemecahan kulit dilakukan 3 kali ulangan. Proses pemecahan kulit berjalan baik bila butiran gabah pada beras pemecah kulit tidak ada. Yang keempat ada proses penyosohan beras. Proses ini menggunakan alat penyosol tipe friksi, yaitu gesekan antar butiran, sehingga dihasilkan beras yang penampakannya bening. Pada proses penyosohan berjalan baik bila rendaman beras yang dihasilkan sama atau lebih dari 65% dan derajat sosoh sama atau lebih dari 95%. Proses pengemasan. Beras hasil giling sebaiknya tidak langsung dikemas, sampai sisa panas akibat penggilingan hilang. Jenis kemasan disarankan memperhatikan beras isinya. Yang keenam ada proses penyimpanan. Tempat penyimpanan beras yang harus diperhatikan adalah kondisi tempatnya harus aman dari pencurian dan tikus. Kemudian harus bersih dan bebas kontaminasi dari hama. Pohon industri padi. Padi menghasilkan gabah dan jerami. Jerami bisa digunakan untuk pakan ternak dan bahan bakar. Gabah menghasilkan biji dan sekam. Biji terdiri dari beras dan kulit ari. Kemudian sekam. Sekam bisa digunakan untuk dedak dan bahan bakar. Dedak bisa digunakan untuk bahan pakan ternak dan minyak goreng. Beras terdiri dari pangan pokok, pangan fungsional, dan bahan baku industri. Bahan baku industri terdiri dari industri pangan dan industri non-pangan. Contoh industri pangan ada tepung instan, bihun, kue basah, dan kue kering. Contoh industri non-pangan ada lem atau perekat, bahan kosmetik, dan bahan obat. 7. Bahan baku beras untuk industri. Beras sebagai bahan baku industri, jenis beras, dan pemanfaatan sebagai bahan baku industri, baik industri rumah tangga, industri kecil, dan industri besar. Beras dapat dikelompokkan berdasarkan kadar amilosanya, yaitu yang pertama ada beras kadar amilosa sangat rendah, kisaran di bawah 10%. Pemanfaatannya untuk tape, brem padat, brem cair, rengginang, wajit, tepung, dan berondong beras. Tepung beras ketan digunakan untuk pembuatan kue basah, gula-gula, puding, produk saus, mochi, yangko, dan beras kencur. Yang kedua, ada beras kadar amilosa rendah, kisaran 10-20%. Pemanfaatannya untuk makanan bayi, makanan sarapan, dan berondong beras. Yang ketiga, ada beras kadar amilosa sedang, yang kisaran 21-25%. Manfaatannya untuk kek basah, produk ekstrusi, keripik, wafer, biskuit, dan nasi siap santap. Yang keempat, beras kadar amilosa tinggi yang lebih dari 25%. Manfaatannya untuk bihun, nasi goreng, dan tepung. 11. Kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasikan sistem secara holistik pada kasus penyediaan beras, mengembangkan model sistem dinamika kasus ketersediaan beras dalam kerangka sistem rantai pasok, proyeksi ketersediaan beras di masa depan dengan menggunakan model sistem dinamik.
membuat skenario kebijakan untuk mencapai ketersediaan beras dan memberikan beberapa rekomendasi perbaikan dalam kebijakan beras. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan rata-rata agroindustri padi dapat menggiling padi untuk menyediakan beras berkualitas bagi rumah tangga. Menganalisis kemampuan agroindustri padi dapat menyerap tenaga kerja bagi rumah tangga petani, mengetahui nilai yang diperoleh agroindustri dan tenaga kerja langsung yang terlibat, dan mengetahui keuntungan yang diperoleh petani dalam memanfaatkan agroindustri tersebut. Saran, penelitian ini dapat dilanjutkan atau dilengkapi dengan uji mineral dan uji pangan lainnya secara lebih lengkap. Dan variasi jenis tanaman padi unggul lokal dapat dibandingkan dengan berbagai padi unggul lokal daerah lainnya, sehingga data tanaman pangan unggul lokal yang menjadi kekayaan daerah dapat ditingkatkan pemanfaatannya. Hasil penelitian ini dapat dilanjutkan untuk pemutihan varietas unggul lokal, sehingga dapat menjadi salah satu varietas unggul lokal baru.